Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 kelas M01 akan membahas materi pertumbuhan pada mata kuliah Fisiologi Hewan Air dengan dosen pengampu Profesor Dr. Uun Yanhar, SPI MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Rohdiar Marsinaga. Saya Anissa Hanifah Mayu Putri. Saya Alfira Istiqomah. Outline pembahasan kita pada perjumpaan kali ini yaitu mengenai definisi pertumbuhan, tujuan mempelajari pertumbuhan hewan air, faktor yang memengaruhi pertumbuhan, aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan, fungsi pertumbuhan hewan air, ragam dan pola pertumbuhan hewan air, kurva pertumbuhan hewan air, dan pengaruh hormon terhadap pertumbuhan hewan air. Yang pertama, definisi dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran suatu makhluk hidup dalam jangka waktu tertentu. Ukuran ini bisa dinyatakan dalam panjang, bobot, maupun volume, bergantung pada kepentingan pengukurnya. Pertumbuhan pada hewan air juga didefinisikan sebagai perubahan berat atau panjang dalam waktu tertentu yang merupakan suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Pertumbuhan individu hewan air ini merupakan perubahan ukuran baik panjang, berat, atau volume hewan air pada periode waktu tertentu. Sedangkan pertumbuhan populasi hewan air ini merupakan perubahan jumlah hewan air dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu. Kemudian tujuan dari mempelajari pertumbuhan hewan air adalah untuk bisa diaplikasikan dalam satu konservasi, yang mana ini dapat dilakukan pengembangan strategi konservasi yang lebih efektif seperti peningkatan habitat alami atau pembuatan program pembiakan. Kemudian, untuk industri perikanan, yaitu untuk mengoptimalisasi proses produksi. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan untuk merencanakan tindakan pengelolaan lingkungan dan mengurangi pencemaran. Dan yang terakhir untuk penelitian ilmiah untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan metode dalam budidaya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan. Ada dua, faktor internal dan eksternal. Internal ini sukar dikontrol, meliputi genetik dan kondisi fisiologi dari hewan air tersebut. Faktor eksternal meliputi kualitas air, pakan, suhu lingkungan, dan kompetisi. Terkait genetik, setiap individu ikan memiliki kode genetik yang memengaruhi pertumbuhan dan ukuran maksimal yang dapat dicapai oleh ikan tersebut. Beberapa ikan mungkin memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi berdasarkan warisan genetik yang mereka miliki. Kondisi fisiologi, kesehatan dan kondisi tubuh dari ikan itu sendiri memainkan peran penting. Faktor seperti keseimbangan hormon, fungsi organ internal, dan sistem pencernaan memengaruhi kemampuan dari ikan untuk memanfaatkan nutrisi dan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu kualitas air, meliputi oksigen terlarut, pH, dan kejernihan air. Ini memengaruhi kesejahteraan dari ikan. Oksigen yang cukup penting untuk proses metabolisme dan melakukan pertumbuhan. Selanjutnya ada kualitas pakan. Pakan dengan nutrisi yang cukup dan seimbang ini juga akan dapat dicerna dengan baik oleh ikan dan mendukung pertumbuhan ikan dengan baik. Suhu lingkungan. Pada suhu yang optimal, ikan dapat mencerna makanan dengan lebih efisien dan dapat tumbuh dengan lebih cepat. Dan ada kompetisi dalam satu wadah yang padat. Kompetisi untuk sumber daya seperti pakan dan ruang hidup ini juga dapat memengaruhi dari pertumbuhan ikan itu sendiri. Aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan, yang pertama ada regenerasi, yaitu kemampuan untuk menyusun kembali jaringan atau bagian tubuh yang telah hilang, entah itu akibat proses fisiologis normal maupun yang rusak karena luka. Contoh, pada amuba, dia dapat tumbuh dari fragmen 1/80 tubuh asalnya. Ada hidra dapat tumbuh dari fragmen 1/200 tubuh asalnya. Planaria dapat tumbuh dari fragmen 1/280 tubuh asalnya. Dan yang terakhir ada oligochaeta dapat melakukan regenerasi dari satu segmen tubuhnya.
Jadi pada hewan tingkat rendah, potensi regenerasi dari fragmen yang sangat-sangat kecil, 1/sekian ratus dari tubuhnya, ini merupakan hal yang umum. Namun pada golongan hewan yang lebih maju, kehilangan anggota tubuh sering diperbaharui. Misalnya, penutup luar kutikula, kitin salamander, juga dapat mengganti kaki yang hilang. Pada vertebrata, regenerasi ini jarang terjadi dan kerusakan yang parah ini dapat diperbarui dengan dibentuknya jaringan pengikat, kecuali pada bagian hati, gonad, dan dinding usus. Ada 3 kategori regenerasi. Menurut Vorontsova dan Liosner tahun 1960. Yang pertama ada regenerasi fisiologis, yang kedua regenerasi reparasi, dan yang terakhir regenerasi reproduksi aseksual. Yang pertama, regenerasi fisiologis atau pembaharuan sel ini merupakan fungsi normal dan reguler dari beberapa organ seperti kelenjar susu, membran mukosa, dan bagian luar kulit. Kemudian regenerasi reparasi ini merupakan regenerasi yang diprovokasi atau dimulai oleh adanya luka atau trauma. Dan yang ketiga, reproduksi aseksual merupakan proses alami yang melibatkan isolasi bagian dari tubuh binatang untuk membentuk organisme baru yang serupa dengan induknya. Kemudian yang kedua ada metamorfosa. Ini merupakan satu reorganisasi jaringan pada stadia pasca embrio. Proses ini dialami oleh suatu binatang dalam rangka mempersiapkan diri untuk hidup dalam suatu habitat yang berbeda. Contoh metamorfosa pada ikan lamprey atau Petromyzon machinus. Pada stadia larva itu hidup sebentar pada lumpur di dasar sungai. Makanannya berupa partikel ukuran sangat kecil. Kemudian saat dewasa membentuk mata, kemudian bersifat parasit dan bermigrasi ke wilayah perairan. Metamorfosa pada lamprey terjadi pada pergantian kebiasaan dari hidup ikan lamprey ini. Selanjutnya ada metamorfosa pada ikan sidat atau Anguilla sp. Pada stadia larva atau alver, Anguilla ini berada di atas di laut lepas, kemudian terbawa arus ke pantai hingga dewasa. Hidup di perairan payau atau tawar dan kembali ke laut dalam ketika akan berbija. Metamorfosa terjadi saat perubahan larva menjadi juvenil. Dan yang ketiga, metamorfosa pada ikan sebelah atau Limanda sp. Pada stadia larva, ikan ini hidup planktonik, tubuhnya simetrik bilateral, kemudian akan mengalami metamorfosa, mata menjadi bergeser pada satu sisi dan hidup di dasar atau bentik. Kemudian aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan yang ketiga itu adalah molting, yaitu proses pelepasan cangkang secara periodik yang sudah tua dan membentuk cangkang baru dengan ukuran yang lebih besar. Untuk faktor penyebab molting ada beberapa. Yang pertama ada stresor, ini mulai meliputi suhu, pH, DO, salinitas, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa lingkungan tidak stabil dan dapat membuat suatu krustase itu mengalami stres. Kemudian yang kedua itu ada nutrisi atau pakan. Yang ketiga ada umur udang, dan yang keempat ada hormon. Untuk molting terbagi menjadi 4 tahap, meliputi pre-molting, molting, post-molting, dan intermolting. Berikut merupakan tahapan molting. Dari post-molting, ini adalah kondisi di mana jenis krustase ini melakukan pemulihan dari molting sebelumnya, atau kalau sebelumnya belum mengalami molting, ini akan mempersiapkan diri untuk melakukan molting selanjutnya. Jadi pada post-molt ini, krustase akan menyerap banyak air, kemudian ini akan digunakan untuk menumbuhkan kutikula baru. Jadi cangkang baru mengeras dalam beberapa waktu. Kemudian pada fase intermolt, ini adalah fase statis, kutikula dalam keadaan fungsional, dapat berfungsi dengan baik. Kemudian terjadi pertambahan bobot terus-menerus
dan aktivitas makan dari krustase ini cenderung stabil hingga maksimal. Kemudian fase premolt ini adalah saat tepat sebelum terjadinya molting. Jadi pada saat premolt ini, krustase akan mempersiapkan tubuhnya untuk molting selanjutnya. Dan pada fase premolt, nafsu makan krustase akan menurun, kemudian lapisan kutikula menumbuh dan terlihat secara kasar mata. Dan terakhir ada proses molting, di mana proses pelepasan eksoskeleton atau cangkang luar dari krustase ini terjadi. Ini merupakan tahapan pre-moltingnya. Tahapan molting mulai dari post-molt, intermolt, pre-molt, dan molting, kemudian berulang kembali pada fase selanjutnya. Jadi ini merupakan gambar kondisi bobot krustase saat krustase mengalami molting. Jadi pertumbuhan krustase itu seperti anak tangga, di mana ketika dia melakukan molting ini akan bertambah besar. Kemudian ketika proses molting telah terjadi, cangkang telah terbentuk, maka selama beberapa waktu dia akan tetap dalam ukuran yang sama, dan pada proses molting selanjutnya dia akan bertumbuh lagi jadi lebih besar. Jadi pertumbuhan dari ukuran krustase ini seperti anak tangga, seperti gambar yang tertampil. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi pertumbuhan hewan air. Yang pertama ada penyesuaian terhadap lingkungan, yang dimana pertumbuhan fisiologi hewan air dapat beradaptasi dengan lingkungan air melalui pengembangan struktur tubuh seperti sirip, insulasi lemak, dan pernafasan efisien untuk bergerak, berenang, dan berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada pertahanan diri. Pertumbuhan fisiologi memungkinkan hewan air untuk mengembangkan sistem pertahanan diri yang kuat, termasuk perlindungan dari predator dan kemampuan untuk menghindari bahaya di lingkungan air. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan reproduksi. Pertumbuhan fisiologi mempersiapkan hewan air untuk memasuki masa reproduksi yang baik, yang memungkinkan termasuk dalam pengembangan organ reproduksi, produksi sel-sel reproduksi yang sehat, dan kesiapan fisik serta fisiologis untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu keseimbangan energi. Pertumbuhan fisiologi yang memungkinkan hewan air untuk mempertahankan keseimbangan energi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan air, termasuk metabolisme yang efisien dalam penyerapan nutrisi yang baik dari makanan. Selanjutnya yaitu regulasi suhu tubuh. Hewan air, terutama mamalia air seperti paus, harus dapat menjaga suhu tubuh mereka dalam rentang yang optimal di lingkungan air yang seringkali berubah-ubah. Pertumbuhan fisiologi seperti lapisan lemak dan perubahan pada sistem peredaran darah dapat membantu dalam regulasi suhu tubuh mereka. Selanjutnya yaitu pertumbuhan tulang dan otot. Pertumbuhan fisiologi termasuk pembentukan tulang dan otot yang kuat dan fleksibel diperlukan untuk membantu pergerakan dan aktivitas dalam air yang memungkinkan hewan air untuk berenang, berburu, dan melakukan aktivitas lainnya yang penting untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu ada pertumbuhan otak dan sistem syaraf. Pertumbuhan fisiologi juga mencakup perkembangan otak dan sistem syaraf yang penting untuk persepsi lingkungan, pembelajaran, dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan air mereka. Dengan demikian, pertumbuhan fisiologi pada hewan air tidak hanya mempengaruhi fisik mereka, tetapi juga berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh yang optimal dan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup mereka di habitat akuatik. Yang selanjutnya yaitu ada ragam pertumbuhan hewan air. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan somatik atau pertumbuhan jaringan otot. Di layar terlihat ada grafik mengenai pertumbuhan somatik. Dari gambar di atas, diketahui presentase antara somatik dan gonadik. Pada awalnya, ikan mengalami pertumbuhan somatik, kemudian saat pertama kali matang gonad, maka pertumbuhan somatik menurun karena akan ada pertumbuhan gonadik seperti adanya pembentukan telur, pembentukan sperma, dan lain sebagainya. Sehingga pertumbuhan somatiknya cenderung stagnan. Kemudian yang berikutnya yaitu ada pertumbuhan gonadik atau pertumbuhan jaringan organ reproduksi. Pertumbuhan gonadik dapat dilihat dari GSI atau
Gonadosomatic Index, GSI merupakan indeks untuk perhitungan gonad seperti pada gambar dengan grafik yang naik turun. Grafik tersebut naik turun disebabkan oleh bobot gonad meningkat hingga menjelang pemijahan. Kemudian bobot gonad akan mengalami penurunan setelah terjadi pemijahan. Adapun penurunan bobot gonad tergantung pada indeks kematangan gonad itu sendiri. Kemudian pola pertumbuhan pada hewan air ada isometrik dan alometrik. Isometrik yaitu pertumbuhan berat sama dengan pertumbuhan panjang atau B sama dengan 3. Sedangkan pada alometrik ya ada dibagi menjadi dua, ada alometrik positif dan alometrik negatif. Pada alometrik positif, pertumbuhan berat lebih dari pertumbuhan panjang atau B lebih dari 3. Sedangkan pada alometrik negatif, pertumbuhan berat kurang dari pertumbuhan panjang atau B kurang dari 3. Nilai B ini didapatkan dengan cara semisal kita memiliki 100 ekor ikan, kemudian kita urutkan. Lalu kita regenerasi dengan rumus persamaan yang tertera di atas, kemudian kita lihat nilai B-nya apakah sama dengan 3, apakah lebih besar dari 3, atau kurang dari 3, sehingga kita dapat menentukan pola pertumbuhan dari ikan tersebut. Dan berikut ini ada kurva pertumbuhan hewan air dengan rumus LT sama dengan Linf 1 min E min K T min TO, atau LT sama dengan panjang pada umur, NIF sama dengan panjang maksimal teoretik atau panjang asimptotik yang dicapai ikan. K yaitu koefisien pertumbuhan, dan T0 yaitu umur hipotek ketika panjang ikan 0. Yang selanjutnya yaitu ada kurva pertumbuhan hewan air, terbagi menjadi 3 fase, yaitu ada fase lambat, cepat, dan lambat kembali. Pada pertumbuhan 1 atau fase 1, yaitu lambat, fase pertama disebut fase lambat, karena pada fase ini energi yang didapat digunakan untuk pembentukan organ atau oogenesis, morfogenesis atau perubahan bentuk fisiologis, dan metamorfosis yang menyebabkan energi ini tidak digunakan untuk tumbuh, sehingga fase ini termasuk fase yang lambat. Kemudian yang kedua yaitu ada fase cepat. Fase kedua disebut fase cepat karena pada saat fase ini energi yang didapat digunakan untuk pertumbuhan somatik dan pertumbuhan gonadik. Yang fase ketiga yaitu lambat kembali. Pada fase ini yang didapat hanya digunakan untuk maintenance atau recovery dan laju metabolisme lambat karena organ reproduksi mengalami kerusakan atau penuaan. Kemudian yaitu ada pengaruh hormon terhadap pertumbuhan hewan air. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan hewan air adalah stimulasi hormon. Hormon pertumbuhan meningkatkan transport asam amino melalui membran atau mempercepat proses kimia sintesis protein sehingga protein jaringan bertambah. Selanjutnya yaitu hormon memiliki peran yang signifikan dalam mengatur pertumbuhan vertebrata air yang meliputi berbagai jenis hewan air seperti krustasea, moluska, dan lain sebagainya. Meskipun vertebrata tidak memiliki tulang belakang, mereka masih mengalami pertumbuhan yang dikontrol oleh berbagai jenis hormon. Salah satu dari beberapa contoh pengaruh hormon terhadap pertumbuhan vertebrata air meliputi hormon echidison dalam krustasea dan juga hormon molting dalam moluska. Echidison sendiri merupakan hormon molting yang ditemukan pada krustasea yang mengatur siklus molting atau pergantian kutikula yang merupakan proses penting dalam pertumbuhan hewan ini. Sedangkan hormon molting pada moluska, proses moltingnya diatur oleh hormon-hormon tertentu seperti molin. Molting pada moluska memungkinkan pertumbuhan dan perubahan ukuran tubuh yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan mereka. Beberapa pengaruh hormon utama terhadap pertumbuhan ikan bertulang sejati yaitu ada insulin-like growth factor atau IGF yang merupakan hormon yang diproduksi sebagai respons terhadap stimulasi GH. IGF berperan dalam mengatur pertumbuhan tulang dan otot serta mengatur penggunaan nutrisi untuk pertumbuhan ikan bertulang sejati. Selanjutnya yaitu hormon tiroid, triiodothyronine dan tiroksin memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme dan pertumbuhan ikan. Hormon tiroid meningkatkan laju metabolisme basal dan berkontribusi pada pertumbuhan tulang dan perkembangan otot.
Selanjutnya yaitu ada hormon prolaktin yang memainkan peran dalam mengatur homeostasis pada air dan garam pada ikan bertulang sejati. Juga mempengaruhi pertumbuhan ikan dengan mempengaruhi keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya yaitu hormon melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal pada ikan yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun serta mempengaruhi aktivitas reproduksi dan pertumbuhan ikan bertulang sejati. Pengaruh hormon terhadap pertumbuhan ikan hewan amfibi. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan hewan amfibi meliputi katak, salamander, dan kodok adalah hormon juvenil. Hormon juvenil berperan dalam mengatur perkembangan larva menjadi hewan dewasa pada beberapa spesies amfibi. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selama fase transisi dari larva ke hewan dewasa. Selanjutnya yaitu pengaruh pemberian rekombinan growth hormone atau RGH terhadap pertumbuhan Oreochromis niloticus atau ikan nila. Growth hormone atau GH ikan nila pada kondisi air laut dan air payau lebih tinggi daripada kondisi air tawar dan pertumbuhan mutlak ikan nila di air payau lebih tinggi dan beberapa nyata daripada pertumbuhan ikan nila di air tawar. Penggunaan RGH dalam kegiatan budidaya dapat meningkatkan pertumbuhan ikan. Hormon RGH sendiri bekerja secara fisiologis di dalam tubuh ikan dengan mekanisme kerjanya yaitu memanipulasi ikan secara bioreaktif, yaitu RGH dapat mencapai sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia di dalam tubuh ikan secara eksplosif. Berikutnya, saya akan menjelaskan case base. Ya, kasus pertama itu pengaruh suhu terhadap pertumbuhan hewan air atau Oreochromis niloticus dengan judul pengaruh perbedaan suhu air terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila atau Oreochromis niloticus. Nah, tujuan jurnalnya untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu air terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila. Metode penelitian ini menggunakan rancangan ajak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali ulangan. Perlakuan tersebut meliputi perbedaan suhu air pada ikan nila. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan yang sangat nyata dalam pertumbuhan ikan nila pada suhu air yang berbeda. Suhu air 27 derajat Celcius menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan suhu lainnya, karena suhu tersebut merupakan kisaran yang optimum untuk kehidupan ikan nila. Selain itu, peningkatan berat ikan nila juga menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap suhu air. Dengan suhu yang baik, untuk pertumbuhan ikan nila adalah pada kisaran tertentu. Berikut lihat tabelnya dari hasil pertemuan panjang ikan nila hari ke-1 sampai hari ke-56 dengan keterangan T1 20 derajat Celcius, T2 29 derajat Celcius, dan T3 31 derajat Celcius. Dari data pertambahan panjang rata-rata yang didapat, dari setiap perlakuan terdapat pertambahan panjang tertinggi yaitu pada perlakuan T1 sebesar 5,1 cm, perlakuan T2 sebesar 3,7 cm, dan terendah pada perlakuan T3 sebesar 2,6 cm. Selanjutnya, hasil peningkatan berat badan ikan nila hari ke-1 sampai hari ke-56. Dengan keterangan sama, T1 20 derajat Celcius, T2 29 derajat Celcius, T3 31 derajat Celcius. Data peningkatan berat rata-rata yang didapat dari setiap perlakuan terdapat peningkatan berat tertinggi, yaitu pada perlakuan T1 sebesar 21,15 gram. Kemudian diikuti perlakuan T2 sebesar 17,27 gram, dan terendah pada perlakuan T3 sebesar 15,27 gram. Berikut pada sebagian besar spesies ikan, laju metabolisme di atas suhu optimum akan meningkat dan energi mulai dialihkan dari pertumbuhan untuk laju metabolisme yang tinggi, sehingga laju pertumbuhan menjadi menurun. Suhu memberikan pengaruh yang nyata pada penggunaan energi untuk pertumbuhan. Peningkatan suhu akan meningkatkan kebutuhan pakan karena ikan akan bergerak lebih aktif. Meningkatnya jumlah pakan ini akan meningkatkan laju pertumbuhan ikan. Hal ini tidak terjadi dengan ikan nila. Diduga ikan nila menggunakan energi pakan tersebut sebagai bentuk penyesuaian diri. Berikut pengaruh kadar oksigen berlarut terhadap pertumbuhan Oreochromis niloticus atau ikan nila.
Nah, di situ di tabel ada peningkatan pertumbuhan ikan nila pada kondisi high DO, medium DO, dan low DO. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh oksigen terlarut, di mana semakin kecil oksigen terlarut, maka tingkat pertumbuhan ikan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin besar oksigen terlarut, maka tingkat pertumbuhan pada ikan semakin besar. Berikut kasus yang kedua, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan hewan air dengan judul jurnal Pengaruh Suhu Media Pemeliharaan terhadap Laju Pemangsaan dan Pertumbuhan Larva Ikan Lele Dumbo atau Clarias garipinus. Tujuan jurnal untuk mengetahui kisaran suhu optimal pemeliharaan media terhadap laju pemangsaan dan pertumbuhan larva ikan lele dumbo, serta untuk menunjukkan bagaimana suhu udara mempengaruhi bagaimana laju pemangsaan plankton dan pertumbuhan larva ikan lele dumbo. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 pelakuan suhu pemeliharaan media udara 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius, dan 3 kali ulangan. Larva ikan lele dumbo dipelihara dalam akuarium dengan padat tebar 5 individu per liter udara. Diberi pakan Naupli artemia dengan metode adsatiasi, dan penggantian udara dilakukan setiap 2 kali sehari sebanyak 30% dari total volume media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimal untuk meningkatkan laju pemangsaan plankton dan pertumbuhan larva ikan lele berkisar antara 28,75 sampai 30 derajat Celcius. Pelakuan suhu 20 derajat Celcius memberikan hasil terbaik dalam pertumbuhan panjang dan bobot larva ikan lele dumbo. Pemilihan larva ikan lele dumbo membutuhkan suhu optimal antara 28,75 sampai 30 derajat Celcius untuk menghasilkan laju pertumbuhan yang baik. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan hewan air berdasarkan analisis polinomial ortogonal dalam persamaan tersebut. Persamaan regresi tersebut diartikan bahwa setiap X kisaran suhu sebesar 1%, maka akan menaikkan nilai Y atau laju pertumbuhan bobot spesifik dan panjang spesifik sebesar 39,97 dan 30,64%. Kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi persamaan berikut menunjukkan korelasi positif antara suhu dengan laju pertumbuhan spesifik larva ikan lele dumbo. Karena nilai korelasi mendekati angka 1, berarti terdapat hubungan yang erat antara perlakuan suhu dengan pertumbuhan spesifik. Maka apabila terjadi peningkatan suhu, akan diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan spesifik hingga mencapai titik optimum. Selanjutnya, case ketiga, pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan hewan air ikan nila nirwana atau Oreochromis sp. Berikut dengan judul jurnal pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan ikan nila nirwana Oreochromis sp pada tambak payau. Tujuan jurnal untuk mengeksplorasi pengaruh kualitas air termasuk parameter seperti pH, oksigen terlarut, amonia, kecerahan, suhu, dan salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila nirwana di tambak payau, serta untuk menentukan faktor-faktor kualitas air yang paling dominan dalam memengaruhi kondisi ikan, dan untuk menyoroti pentingnya manajemen lingkungan yang baik dalam budidaya ikan nila nirwana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan langsung dan metode eksperimen. Pengukuran kualitas air dilakukan berdasarkan parameter fisika dan kimia seperti pH, oksigen terlarut, amonia, kecerahan, suhu, dan salinitas. Pengambilan sampel air dilakukan dengan metode sampling manual dan pertumbuhan ikan nila nirwana diukur menggunakan metode pertumbuhan berat berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air, terutama parameter seperti pH, oksigen terlarut, amonia, kecerahan, suhu, dan salinitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila nirwana di tambak payau. Faktor kualitas air yang paling dominan dalam mempengaruhi kondisi ikan adalah amonia, kecerahan, suhu, dan oksigen terlarut. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya manajemen lingkungan yang baik dalam budidaya ikan nila nirwana. Next.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.